Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Hidup yang Menyehatkan. Makanan daging, pernyataan umum. Daging tidak penting bagi kesehatan atau kekuatan. Kalau tidak demikian, maka Tuhan telah keliru ketika menyediakan makanan bagi Adam dan Hawa sebelum kejatuhan mereka. Semua elemen nutrisi dikandung dalam buah-buahan, sayuran, dan padi-padian. Diet ideal. Tuhan bermaksud membawa kembali umatnya hidup atas buah-buahan, sayur-sayuran, dan padi-padian sederhana. Ia menuntun anak-anak Israel ke padang belantara, di mana mereka tidak bisa mendapatkan makanan daging, dan ia memberikan mereka roti surgawi. Manusia memang sudah makan roti malaikat, tetapi mereka mengidamkan makanan daging dari Mesir dan berduka serta menangis meminta daging, melupakan janji Tuhan bahwa bila mereka berserah pada kehendaknya, Ia akan membawa mereka ke tanah Kanaan dan menjadikan mereka suatu bangsa yang bahagia, suci, dan bersih, dan tidak akan ada yang lemah di antara seluruh suku mereka, karena Ia akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah mereka. Tuhan akan memberikan mereka daging kalau saja itu memang perlu bagi mereka. Tetapi Ia yang telah menciptakan dan menebus mereka telah menuntun mereka melalui perjalanan panjang di tengah padang belantara untuk mendidik, mendisiplin, dan melatih mereka dalam kebiasaan yang benar. Tuhan memahami apa pengaruh makan daging atas sistem tubuh manusia. Ia ingin memiliki suatu umat yang dalam penampilan fisik mereka memperlihatkan kepercayaan ilahi, meskipun dengan perjalanan panjang mereka. Ketika sifat mementingkan diri dalam hal mengambil nyawa hewan untuk memuaskan selera yang merusak dihadapkan kepada saya oleh seorang wanita Katolik, saya merasa malu dan tertekan. Saya melihatnya dalam terang yang baru, dan saya berkata, saya tidak lagi berlangganan pada penjual daging. Saya tidak akan menyajikan daging hewan sembelihan di atas meja saya. Makanan hewan adalah sayur-sayuran dan padi-padian. Haruskah sayur-sayuran diubahkan dalam bentuk hewan? Haruskah sayur-sayuran masuk ke dalam sistem seekor hewan dahulu sebelum kita memakannya? Haruskah kita memperoleh makanan sayuran dengan memakan daging dari makhluk yang telah mati? Allah menyediakan makanan dalam keadaan alaminya bagi orang tua pertama kita. Ia menugaskan Adam untuk mengatur taman, mengurusnya dan merawatnya dengan berkata, "Itulah yang akan menjadi makananmu." Satu hewan tidak boleh membinasakan hewan lain untuk dimakan. Mereka yang telah menjalani hidup dengan makanan daging sepanjang hidup mereka tidak melihat kejahatan dalam melakukan kebiasaan itu, dan mereka harus diperlakukan dengan sabar. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.